Assalamualaikum, saya Endah Rianti, NPM 2019-31017, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Baitur Rahim Jambi Prodi S1 Ilmu Gizi. Kali ini saya akan memberikan video pembelajaran tentang pencernaan dan penyerapan protein. Nah, di sini yang kita bahas tentang pencernaan dulu ya. Teman-teman ada yang tahu nggak sih pencernaan itu apa? Oke, jadi pencernaan itu adalah proses perubahan molekul kompleks menjadi sederhana sehingga mudah untuk diserap. Nah, selanjutnya proses penyerapan itu apa sih? Jadi, proses penyerapan zat gizi yang telah dicerna ke dalam aliran darah untuk selanjutnya diangkut ke seluruh sel. Teman-teman ada yang tahu nggak sih proses pencernaan itu terjadi di mana? Nah, ternyata proses pencernaan itu terjadi di saluran pencernaan, yaitu dari mulut hingga anus melalui esofagus, lambung, usus halus, hingga kolon. Kemudian di dalam pencernaan meliputi aksi mekanis dan kimiawi. Perubahan mekanis, makanan diubah menjadi ukuran lebih kecil melalui pengunyahan dan gerakan peristaltik. Pengunyahan memperluas permukaan bahan untuk memperluas kerja enzim. Peristaltik konsentrasi dan relaksasi untuk memperkecil ukuran partikel dan mencampur dengan cairan hasil ekskresi saluran pencernaan. Kemudian tempat dan sifat pencernaan itu di mana sih? Jadi tempat pencernaan itu terbagi menjadi 3, yaitu mulut, lambung, dan usus halus. Kita mulai dari mulut dulu ya. Ciri-ciri mulut itu gimana sih? Terus cara kerjanya mulut ini apa? Jadi, mulut memiliki 3 pasang kelenjar ludah, menghasilkan saliva dengan fungsi mencampurkan makanan, lubrikasi makanan kering, dan mengencangkan makanan kental. Kemudian menghasilkan amilase, mengubah pati menjadi dekstrin dan maltosa. Yang terakhir sekresi saliva sekitar 1,5 liter per hari. Kemudian esofagus, tabung muskular lurus 25 cm menuju ke lambung. Esofagus akan dilewati makanan masuk hingga ke lambung melalui gerakan peristaltik. Pada bagian ujung esofagus terdapat sphincter yang berfungsi dalam mencegah isi lambung balik ke atas lagi. Selanjutnya, di sistem pencernaan terdapat lambung. Makanan masuk ke dalam lambung dalam bentuk klirin atau massa homogen antara saliva dan makanan sedikit alkali. Kemudian, kimi masuk ke lambung melalui kardiosphincter. Setelah itu, pada masa masuk melalui lambung, makanan mengalami kontraksi dan relaksasi oleh 3 jenis otot hingga lumat. Adanya makanan dalam lambung menstimulir pelepasan hormon gastrin untuk melepaskan HCl dari mukosa sehingga mengubah makanan menjadi pH 2. Selanjutnya terdapat hati dan cairan empedu. Fungsi cairan empedu mengemulsifikan lemak dari usus halus, netralisi asam lambung dan cimi, ekstraksi bahan bahaya, obat atau toksik, jamur eliminasi kolesterol. Selanjutnya terdapat usus halus. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Kemudian terdapat usus besar atau kolon. Fungsi utama usus besar atau kolon yaitu menyerap air, Na, dan elektrolit lain. Penyerapan air terjadi hingga memadat dan terbentuknya feses. Serat menahan air untuk menjaga tekstur feses lembut dan tidak keras. Selanjutnya kita masuk ke pencernaan. Sekitar 60% KH dikonsumsi berupa pati, serelia, dan umbi. Sekitar 40% berasal dari sukrosa, laktosa, maltosa, glukosa, dan fruktosa. Pati terdiri dari amilosa dan amilopektin. Amilopektin ikatan A1,16 untuk setiap 30 ikatan dan A1,4 glukoksidin. Pencernaan dimulai di mulut oleh amilase saliva, kemudian berhenti di lambung karena suasana asam, dan akan berlanjut di duodenum oleh A-amilase pankreas. Selanjutnya, di dalam pencernaan terdapat penyerapan glukosa. KH, pati, dan gula diserap sebagai monosakarida di duodenum, dan jejunum, glukosa, dan galaktosa diserap dengan cara transport aktif, melewati mikrofili masuk ke aliran darah hingga hati. Selanjutnya, pencernaan protein. Pencernaan dimulai di lambung oleh denaturase oleh pH rendah dan enzim pepsis. Pada suasana azam, simogen, pepsinogen atau diproduksi sif sel akan memproduksi pepsin. Pencernaan dilanjutkan di usus halus oleh enzim pankreatik. Oke, itu tadi video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.